Halo Bapak dan Ibu, saat ini kita akan membahas mengenai pra-peradilan. Nah, untuk pra-peradilan dibagi menjadi dua bagian, yakni satu diatur di dalam KUHP dan satu lagi diatur berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, sebagai pendahuluan, pra-peradilan ini merupakan lembaga yang ada di dalam KUHP untuk kehidupan penegakan hukum. Nah, di dalam KUHP, pra-peradilan ini ditempatkan pada bab 10 bagian ke-1, di mana merupakan ruang lingkup mengadili di pengadilan negeri. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, pra-peradilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi keputusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Pra-peradilan itu mempunyai 4 ciri. Pra-peradilan. Yang pertama adalah berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri. Yang kedua, divisi dari pengadilan negeri. Jadi pra-peradilan
tidak berada di luar atau di samping atau sejajar dengan pengadilan negeri, tapi merupakan divisi dari pengadilan negeri. Kemudian yang ketiga, administratif. Justisial, personil, peralatan, dan keuangan bersatu dengan pengadilan negeri dan berada di bawah pengawasan pimpinan dan pembinaan ketua pengadilan negeri. Kemudian yang keempat, tata laksana. Fungsi justisialnya merupakan bagian dari fungsi justisial pengadilan negeri itu sendiri. Nah, dari gambaran ini eksistensi dan kehadiran pra-peradilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri sebagai wewenang dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada pra-peradilan. Nah, ini bisa kita lihat dalam rumusan pasal 1/10 KUHAP yang menegaskan pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
Yang ketiga, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Jadi dengan pasal 1 butir 10 KUHP yang dipertegas di dalam pasal 77 KUHP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Kemudian kedua, ganti kerugian atau rehabilitasi yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Apakah tugas tambahan yang dibebankan kepada pengadilan negeri melalui pra-peradilan tidak menghambat kelancaran pemeriksaan dan pemutusan perkara? Sepintas lalu mungkin demikian, akan tetapi semuanya tergantung kepada kemampuan ketua pengadilan negeri melaksanakan pengendalian dan pimpinan yang tepat. Dengan sarana dan personel yang ada sekarang, cukup memadai melaksanakan tugas operasional peradilan dan pra-peradilan. Apalagi kasus yang berhubungan dengan wewenang pra-peradilan tidak merupakan hal yang sulit pemeriksaannya. Kuantitasnya pun diperkirakan tidak begitu memberati volume kerja dan tugas pemeriksaan perkara pidana. Untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab pra-peradilan, ketua pengadilan negeri setempat dapat memilih alternatif yang paling sesuai dengan keadaan yang dihadapinya secara nyata, dengan memperhatikan faktor beban kerja dan tenaga teknis yang terdapat pada pengadilan negeri yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan keadaan dan faktor itulah, ketua pengadilan negeri memilih alternatif yang paling tepat. Yang pertama, membentuk satuan tugas pra-peradilan yang permanen. Jika seandainya secara nyata suatu pengadilan menghadapi kasus pra-peradilan sedemikian rupa banyak. Nah, ini contohnya yang sering saya perhatikan adalah pra-peradilan di pengadilan negeri
Jakarta Selatan. Disebabkan biasanya yang diajukan sebagai termohon adalah Polda Metro Jaya, Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Tinggi, Bareskrim Polri itu berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kalau untuk wilayah Jakarta Raya, menurut saya pra peradilan yang paling banyak adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menetapkan satuan tugas permanen yang khusus berfungsi melayani tugas pra peradilan dengan mengangkat atau menetapkan seorang atau beberapa orang hakim dan panitera yang khusus bertugas untuk melayani pemeriksaan dan penyelesaian kasus-kasus yang diajukan pra peradilan. Kemudian hakim dan panitera tersebut diangkat dan ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Selama jangka waktu itu, hakim dan panitera yang bersangkutan dibebaskan dari fungsi mengadili perkara, semata-mata bertugas menghadapi penyelesaian kasus pra peradilan. Atau bentuk yang kedua, dengan tugas rangkap. Di mana Ketua Pengadilan Negeri tidak perlu membentuk satuan tugas permanen. Penyelesaian pemeriksaan kasus yang diajukan ke pra peradilan dilayani dan dilaksanakan secara insidentil dan rangkap. Setiap hakim dan panitera yang ada sewaktu-waktu dapat ditunjuk untuk memeriksa dan memutus kasus yang diajukan. Dalam bentuk tugas rangkap ini, hakim dan panitera yang akan melayani tugas pemeriksaan pra peradilan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri pada setiap ada kasus yang diajukan. Tidak ditetapkan hakim dan panitera yang khusus untuk menangani pra peradilan dalam suatu jangka waktu tertentu. Dengan demikian, setiap hakim dan panitera dapat ditunjuk melaksanakan fungsi pra peradilan tanpa membebaskan dari tugas pokok memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata, di mana penunjukan mereka dilakukan secara kasus per kasus tanpa mengenyampingkan tugas pokok mengadili perkara. Tujuan pra peradilan. Tujuan pra peradilan. Tujuan pra peradilan pada